membangun masa depan yang gembira dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Ya, dipersilakan untuk mengambil posisi seperti sedia kala. Dan untuk acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada sore hari ini, acara kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada sore hari ini akan dibacakan oleh Ibu Dina Qoyimah. Kepada Ibu Dina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khair kepada Ibu Dina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini. Kepada seluruh peserta kami ingatkan juga bahwa dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan linknya di chat room. Jadi dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ustadz Cahyadi yang telah bergabung pada sore hari ini. Berikutnya, sambutan dari PD Salimah Kabupaten Bantul yang akan diwakili oleh Ibu Stepni. Kepada Ibu Stepni, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah ya, meskipun secara online dengan semua ibu-ibu yang ada di sini, terutama kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang sudah berkenan hadir membersamai kami di acara Sabilah Salimah berbagi ilmu via online. Tak lupa kami ucapkan ya, saya mewakili Ibu Ketua Ibu Prasasti Bintarum yang kebetulan pada saat ini belum bisa hadir dikarenakan mungkin karena kesibukan beliau dan karena sesuatu hal. Insya Allah beliau akan menyusul, akan membersamai kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang berkenan hadir untuk menyampaikan tausiah ya, yang terkait pada peran ibu-ibu dalam menguatkan ya keluarga Muslim dalam masa PPKM ini. Kemudian kepada ibu-ibu semua, kami dari pengurus daerah Salimah Bantul sangat-sangat berterima kasih sekali kepada semua serta kepada ibu-ibu pengurus PC Banguntapan, apresiasi yang luar biasa ya atas kerjasamanya sehingga terselenggaranya acara yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ya, berkah sehingga membawa kemanfaatan buat kita semua, keluarga kita, dan berkah untuk dunia dan akhirat kita. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah acara kegiatan PD Salimah Bantul dalam rangka menyambut tahun besar, tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, sehingga kita bisa melewati ujian dari Allah dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu semua, terima kasih Pak Ustadz Cahyadi Takaryawan. Marilah ibu-ibu kita ikuti acara ini bersama-sama. Semoga sangat banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil dalam acara ini. Terima kasih Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Stepni yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Baiklah, karena waktu juga sudah menjelang sore sekali gitu ya. Saat yang dinanti telah tiba gitu ya, karena Ustadz Cahyadi juga sudah bergabung. Taujih dari beliau akan segera kita dengarkan bersama-sama.
Namun sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Ustadz Cahyadi Takaryawan, nama lengkap beliau, kemudian pendidikan beliau di Fakultas Farmasi UGM, kemudian pendidikan profesi apoteker UGM, kemudian program pendidikan reguler Angkatan 45 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2010, dan pendidikan konselor keluarga. Organisasi beliau berada di Wonderful Family Institute, kemudian juga di Jogja Family Center. Penghargaannya, Masya Allah, banyak gitu ya. Beliau sebagai penulis buku berbahasa Indonesia terbaik tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kemudian Best People Choice tahun 2014 dan dari Kompasiana, kemudian Pin Emas Pegiat Ketahanan Keluarga tahun 2019 dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan HB ke-10. Aktivitas beliau aktif sebagai penulis buku, kemudian sebagai senior editor di PT Era Adi Citra Intermedia, kemudian konselor di Jogja Family Center, sebagai pembicara juga di Wonderful Family Institute, sebagai pengasuh pengajian pernak-pernik rumah tangga Permata, pembina sekolah Ibu Yogyakarta, kemudian pembina sekolah Ayah Yogyakarta, pengasuh kelas menulis online Alineaku, pengasuh kelas pranikah online, dan juga pengasuh kelas Wonderful Family online itu. Masya Allah, aktivitasnya luar biasa beliau gitu ya. Ustadz Cahyadi sudah berkenan bergabung, sudah bisa memulai tauji pada sore hari ini? Ya, siap. Oke. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan juga untuk menuliskan di chat room pertanyaannya, dan akan kami bacakan nanti insya Allah setelah tauji dari Ustadz Cahyadi. Waktu kami persilakan Ustadz sampai pada pukul 16.50, nanti kami lanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ibu-ibu Salimah Bantul dan semua yang hadir pada pertemuan Zoom kali ini ya, dimanapun ibu-ibu semuanya berada. Berbahagia sekali kita bertemu pada hari yang pertama pada tahun baru Hijriah saat ini, momentum yang tepat bagi kita semuanya untuk melakukan proses muhasabah atau proses melakukan evaluasi untuk perbaikan diri, perbaikan keluarga, termasuk masyarakat, bangsa, dan negara kita. Ibu-ibu semuanya, tema sore hari ini PPKM ya, bagaimana proses kita untuk peningkatan ketahanan keluarga, sehingga kita fokus di tahun baru Hijriah saat ini berusaha untuk memperbaiki, melakukan proses penguatan terhadap keluarga kita. Baik, saya akan share screen untuk kita jadikan bahan diskusi pada kesempatan sore hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, nanti saya akan sampaikan ada 7 poin ya, meskipun nanti akan saya sampaikan sekilas-sekilas saja, supaya lebih banyak waktu untuk diskusi. Kalau kita berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga kita, maka semua sisi harus kita upayakan. Sebelum saya masuk ke 7 poin ini, saya akan sampaikan dulu beberapa item yang hemat saya penting untuk saya sampaikan.
hasil dari survei studi yang dilakukan oleh John DeFriend dengan tema Strong Family, keluarga yang kuat, seperti tema kita pada kesempatan sore hari ini. Ada hal yang sangat menarik dari hasil studi John DeFriend itu terkait dengan cara pandang. Jadi yang paling menarik bagi saya dari mempelajari hasil studinya John DeFriend itu adalah tentang cara pandang terhadap keluarga. Sangat menarik karena DeFriend itu dia orang Barat yang optimistik, yang positivistik, yang dia itu ngelihat keluarga itu dalam kacamata yang sangat positif. Misalnya hasil-hasil studi dia itu ya, yang kalau poin-poinnya itu disebutkan ada 20 prinsip keluarga kuat, di antara poinnya itu tidak semua keluarga itu kuat, tapi semua keluarga punya kekuatan. Jadi artinya kalau kita menemukan ya di antara rumah tangga masyarakat kita ada yang rapuh, keluarga masyarakat kita ada yang tidak memiliki kekuatan, sebetulnya di dalam setiap keluarga itu ada kekuatannya. Bahkan DeFriend mengatakan, bahkan dalam keluarga yang paling bermasalah sekalipun, keluarga yang paling rapuh sekalipun, itu selalu ditemukan hal baik ataupun orang baik yang bisa menjadi faktor kekuatan keluarga. Nah, ini sumber kekuatannya itu yang harus ditemukan. Dia melihat secara sangat positif ya, bahwa kalau ada orang yang merasa dirinya lemah itu hanya karena dia tidak bisa menemukan faktor-faktor kekuatan. Keluarga yang paling rapuh sekalipun, kata DeFriend, itu selalu ada faktor-faktor kekuatan itu yang bisa digunakan untuk bangkit dan untuk menjadi kuat gitu. Kemudian kata DeFriend adalah penting untuk mempelajari faktor yang membuat keluarga itu menjadi tangguh. Jadi gambarannya begini. Kalau kita tinggal di satu pemukiman gitu ya, misalnya kita tinggal di satu komplek RT atau RW, misalnya di RT kita itu ada taruhlah 100 warga misalnya, 100 kepala keluarga. Dari 100 kepala keluarga itu ada 2 orang keluarga, 2 pasang yang bermasalah dan paling banyak masalahnya. Sampai akhirnya 2 keluarga ini menjadi bercerai, mereka divorce. Nah, ketika kita ingin mengetahui sebab apa mereka bercerai, it's okay aja ya, mengetahui alasan mengapa keluarga gagal dan rapuh merupakan hal yang penting. Namun, mengetahui alasan keluarga sukses dan tangguh jauh lebih penting. Nah ini dia. Saya merasa bahwa hal-hal yang disarankan oleh DeFriend itu positif banget. Apalagi untuk kita di zaman pandemi sekarang ya. Kalau cara pandang kita tuh negatif gitu, maka sulit bagi kita untuk bangkit. Kita harus memiliki cara pandang yang positif. Jadi, kalau di dalam satu komplek tadi itu ya, ada 100 kepala keluarga, 2 orang yang bermasalah dan 2 orang itu bercerai misalnya. Berarti kan masih ada 98 lainnya yang kuat, yang baik. Ketimbang kita itu mencari-cari sebab mengapa 2 keluarga ini bermasalah, kata DeFriend, lebih bagus kita mencari alasan, mencari faktor mengapa 98 keluarga yang lain itu baik-baik saja. Nah, jadi berpikir tentang permasalahan akan menyebabkan kita selalu menemukan masalah. Kata DeFriend, jika Anda fokus mencari permasalahan, maka Anda hanya akan menemukan masalah. Itu Bapak Ibu sekalian akan mengetahui ya, ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu dia merasa bahwa hidupku penuh masalah, aku tidak pernah bahagia sejak kecil. Kenapa ada orang yang selalu dirundung kemalangan gitu? Kenapa ada orang yang merasa dirinya nggak pernah bahagia? Ketika sekarang menikah, berantem sama suami, ketika punya anak, berantem sama anak, lalu si perempuan ini dia mencoba untuk melakukan evaluasi, lalu akhirnya dia menemukan, oh ternyata kata dia, memang aku itu nggak bahagia dari kecil, dari dulu aku nggak pernah bahagia gitu. Kenapa bisa demikian yang dipikirkannya? Karena dia fokus mencari masalah. Kalau orang itu fokus mencari masalah, yang akan ditemukan adalah masalah. Seluruhnya adalah masalah. Dengan suami masalah, dengan anak masalah, dengan tetangga masalah, dengan teman masalah, dan seterusnya. Tapi kalau kita fokus mencari-cari kekuatan, fokus menemukan kekuatan, maka Anda akan selalu menemukan banyak kekuatan. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, Ibu-Ibu sekalian, ini cara pandang positif ya. Jangan habiskan waktu untuk nyari-nyari masalah. Pandemi ini sudah masalah yang berat bagi kita. Nggak usah nyari-nyari masalah. Tetapi kita cari fokus kepada apa yang bisa menjadi kekuatan. Dari rumah kita ini, faktor-faktor apa saja yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan. Semakin banyak kita bisa menemukan, akan semakin bagus kita untuk bisa mendorong kuatnya keluarga kita.
di antara hal penting lainnya, kata De Vrij, hubungan yang kuat antara pasangan merupakan hal sentral di banyak keluarga. Jadi kalau keluarga itu masih utuh, masih ada suami istri, kecuali kalau yang sudah single parent ya. Ini juga contoh positifnya De Vrij. Jadi dia tidak mengatakan hubungan yang kuat antar pasangan merupakan hal sentral di semua keluarga. Dia tidak mengatakan semua, tapi dia mengatakan di banyak keluarga. Kenapa banyak? Kenapa tidak semua? Karena ada keluarga yang tidak lagi punya pasangan. Mereka yang single parent. Sudah tinggal sendiri, tidak ada lagi suaminya, tidak ada lagi istrinya, sehingga dia sendiri dengan anak-anaknya. Nah, apakah keluarga yang seperti ini masih bisa menjadi keluarga yang kuat? Masih, kata John De Vrij. Kalau keluarga itu masih utuh, ada suami, ada istri, maka kekuatan utama dari keluarga itu bertumpu kepada bagusnya, harmonisnya hubungan antara suami dan istri. Tetapi apabila keluarga itu sudah tidak utuh, entah karena ditinggal meninggal ya, mati, atau karena perceraian misalnya, maka keluarga yang tinggal sendiri itu, dia tetap bisa menemukan kekuatannya dengan mengoptimalkan berbagai macam sisi-sisi kekuatan yang mereka miliki. Keluarga yang kuat, kata De Vrij, cenderung melahirkan generasi yang kuat. Ini kalimat-kalimat seperti ini bagi kita seperti kayak kalimat klasik gitu ya, yang sudah sering kita dengarkan. Tapi menariknya adalah bahwa John De Vrij itu menemukan kalimat-kalimat seperti ini dari hasil studi, dari hasil penelitian, bukan dari asal ngomong gitu ya. Ini studi yang dilakukan selama 30 tahun gitu. Kemudian jika Anda besar dalam keluarga yang kuat, akan lebih mudah bagi Anda untuk membentuk keluarga yang kuat pula di masa dewasanya. Inilah yang sekarang terjadi di rumah tangga kita masing-masing, Bapak Ibu. Sekarang itu kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk menunjukkan kepada anak-anak agar kelak mereka itu bisa tangguh, agar kelak mereka bisa strong ketika mereka dewasa. Dengan apa? Tunjukkan pada anak-anak bahwa ayah ibunya baik-baik saja. Meskipun situasi pandemi, meskipun situasi tidak menentu, meskipun PPKM tidak ngerti sampai kapan, apakah mau diperpanjang lagi apa tidak ada yang tahu gitu ya. Tetapi sepanjang orang tua kedua belah pihak dari suami istri itu, dia menunjukkan kepada anak-anak bahwa mereka itu kompak, mereka itu selalu berada dalam keharmonisan gitu, maka anak akan tahu ya bahwa menghadapi kesulitan hidup itu akan baik-baik saja kalau ditempuh secara bersama-sama dengan pasangan itu. Ini pelajaran penting ya. Jadi bayangkan anak-anak yang di rumah ya, ini di antara mbak-mbak yang masih punya anak kecil, yang memiliki anak kecil di rumahnya, bayangkan anak kecilnya di rumah itu. Gimana? Anak kecil itu ya, anak-anak Anda yang balita itu ngelihat ayah ibunya baik-baik saja. Ayah ibunya harmonis, ayah ibunya menyenangkan bagi mereka. Jadi kalimatnya De Vrij ini kalau kita aplikasikan menjadi seperti ini. Jika anak kecil tadi itu ya, itu dia tuh tumbuh dan besar dalam keluarga yang kuat, ini jadi ayah ibunya, abi uminya kokoh, kuat keluarganya, akan lebih mudah bagi anak kecil tadi itu ya untuk membentuk keluarga yang kuat di masa dewasa. Artinya apa? Sejauh apapun dia pergi untuk belajar, dia kuliah, dia menempuh pendidikan S1, S2, S3 misalnya, sampai pun jurusannya itu jurusan keluarga misalnya gitu ya. Tetapi kalau dia tidak menemukan, dia tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya, itu tidak banyak ngaruh kepada dirinya. Jadi pembelajaran sebanyak apapun ya, dia membaca buku, dia ikut seminar, dia ikut belajar dimanapun gitu, yang sangat menentukan apakah dia nanti keluarganya kuat apa tidak, itu justru adalah kondisi rumah tangga ayah ibunya. Ini menarik kan? Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, misalnya contohnya, Salimah membuat program pembekalan pranikah. Coba, kalau Anda bayangkan pembekalan pranikah itu kira-kira yang akan ikut siapa? Yang akan ikut adalah anak-anak muda yang sudah siap menikah, kira-kira gitu kan? Misalnya mahasiswa semester akhir, atau kalaupun mereka nggak kuliah, tapi mereka yang anak-anak sudah bekerja gitu ya, sudah siap menikah, lalu kemudian kita kumpulin mereka, dibuat kalau yang di luar masa pandemi ya, kita kumpulin di gedung, kita kumpulin di satu tempat gitu, selama sehari dari pagi sampai sore gitu ya, pembekalan pranikah untuk mereka.
Apa yang akan didapatkan kalau pembekalannya sehari seperti itu? Apa yang akan didapatkan? Itu kan hanya ilmu-ilmu yang sifatnya sangat basic. Tetapi pembekalan yang hakiki itu di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu tempat penanaman untuk soft skill. Contoh, kenapa ada suami ya yang sampai dia umur dewasa sekarang, punya anak sekarang. Kenapa ada suami yang tidak pernah bisa mengucapkan kata terima kasih kepada istrinya? Istrinya sudah melayani dia, istrinya sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kenapa tidak pernah ada kata terima kasih sama sekali? Karena tidak punya soft skill. Soft skill itu didapatkan dari mana? Bisakah soft skill itu ditumbuhkan dalam pelatihan sehari? Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi pembekalan pranikah sehari, lalu muncul soft skill, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Soft skill itu pembekalan dari kecil. Ini yang ibu-ibu lakukan kepada anak-anak di rumah, ya. Ketika anak-anak di rumah itu sekarang ya ibu mengajarkan kepada dirinya ya kalimat-kalimat yang baik, cara-cara komunikasi yang baik. Misalnya contohnya begini. Ada anak kecil ya, dia haus lalu dia berteriak-teriak gitu. Host bisa mematikan suara-suara yang lain ya. Oke, jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau anak kecil misalnya ya, anak Anda balita, terus dari luar rumah dia masuk berteriak-teriak, haus, haus, haus gitu. Minum, minum, minum gitu. Lalu kemudian ibu bilang sama dia, "Nak, kalau kamu haus, pengen minum, bilang sama Abi, bilang sama Umi. Abi, aku haus, minta minum, tolong aku minta minum. Umi, tolong aku minta minum, aku haus. Oh ya, tolong Umi, aku minta minum. Ah, bagus. Diajari kan itu? Setelah diambilkan minum, dia minum, glek, 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 langsung dia pergi gitu aja. Dipanggil lagi, nah, kesini, kesini, sini. Kalau sudah diberi minum oleh ibu, bilang terima kasih Umi, ya, bilang terima kasih Umi karena sudah diberi minum. Nah itu sesuatu yang dilatihkan, itu namanya soft skill. Soft skill itu nggak bisa didapatkan hanya melalui pembekalan pranikah sehari, nggak mungkin, ya. Makanya kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ada orang-orang yang mereka itu tidak mendapatkan pembekalan yang cukup di rumahnya ya, nggak pernah diajari untuk minta maaf, nggak pernah diajari bilang terima kasih, nggak pernah diajari mengatakan kata tolong, sampai dia dewasa nggak punya keterampilannya. Karena itu bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Setelah nikah lalu muncul kemampuan itu dengan tiba-tiba, misalnya, ya nggak ada lah tiba-tiba. Kayak gitu tuh soft skill, butuh penanaman. Nggak mungkin akan muncul tiba-tiba itu. Jadi jangan heran kalau ada suami yang tidak pernah minta maaf kepada istrinya. Kenapa? Karena nggak punya soft skill untuk minta maaf. Kenapa ada suami yang gengsi untuk mengatakan I love you kepada istrinya? Karena nggak punya soft skill untuk mengucapkan itu. Jadi dari kecilnya dulu nggak ada yang melatih. Tidak dilatih untuk mengekspresikan cinta, tidak dilatih untuk mengucapkan kata maaf, tidak dilatih untuk mengucapkan kata terima kasih dan seterusnya. Soft skill itu penumbuhan ya dari kecil. Nah, jadi apa yang ibu lakukan dengan anak-anak itu ya, sebetulnya kalau kita lihat dalam kacamata ini, sebetulnya ibu-ibu semuanya sedang melakukan pembekalan pranikah, tapi jangan diomongin ke anak-anak ya, karena anak-anak masih balita. Diomongin, nah ini ibu ngasih pembekalan pranikah untuk kamu, dia nggak tahu gitu. Tapi bahwa ajaran-ajaran itu kita sampaikan kepada mereka, itu adalah penumbuhan soft skill yang kelak akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Kemampuan mengapresiasi, kemampuan memberikan afeksi, itu semuanya adalah soft skill yang butuh pembiasaan. Gak mungkin ya orang yang dari kecilnya gak pernah mendapat pembiasaan seperti itu, setelah nikah tiba-tiba dia punya keterampilan soft skill untuk mengucapkan maaf atau terima kasih, gak mungkin gitu. Itu semuanya adalah butuh pembekalan yang panjang. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, maka kalau kembali kepada ungkapan yang tadi ya, jika ini kalau kita baca dalam perspektif anak ya,
Jika anak Anda itu besar dalam keluarga yang kuat, akan lebih mudah bagi anak Anda untuk membentuk keluarga yang kuat di masa dewasa nanti. Gitu. Jadi dia ngelihat ayahnya terbiasa mengucapkan, tolong Umi, terima kasih Abi, maaf Umi, maaf Abi. Dia ngelihat itu dari orang tuanya. Lalu diajarkan pada dirinya. Itu soft skill. Jadi kalau diantara ibu-ibu merasa suaminya tidak pernah minta maaf itu, jangan mewariskan itu kepada anak-anaknya, ya. Ayahmu juga nggak pernah minta maaf, gitu. Itu jangan diwariskan ke anaknya. Latih mereka sekarang. Itu akan menjadi sesuatu yang membekas pada anak-anak itu sampai mereka dewasa nanti. Itu yang namanya soft skill, ya. Itu yang namanya keterampilan-keterampilan halus yang tidak mungkin dibentuk hanya dalam waktu sehari atau 2 hari gitu ya. Itu butuh waktu itu, Mas. lama. SD Ya. Mertosanan, 2 rumah nanti terlihat ada teori-teori tentang pembentukan kebiasaan itu ada yang mengatakan minimal butuh 21 hari, ada yang mengatakan paling tidak butuh sebulan, bahkan ada yang lebih lama dari itu sampai 200 hari, tergantung dari kebiasaan mana atau sifat mana yang akan ditumbuhkan itu. Nah, yang menarik lagi adalah hubungan antara ketahanan keluarga dan uang. Ini penting ya untuk kita ketahui. Studi The Friend 30 tahun itu menemukan kalimat yang bagi saya penting. Hubungan antara ketahanan keluarga dan uang cenderung lemah. Hubungan antara ketahanan keluarga dan uang cenderung lemah. Maksudnya apa? John The Friend menemukan di 40 negara yang dia teliti itu ya, pada kalangan keluarga-keluarga yang kaya, itu dia menemukan keluarga kaya itu ada yang keluarganya kuat, ada yang keluarganya lemah, ada yang keluarga tangguh, ada yang keluarga rapuh, padahal mereka orang-orang kaya. Lalu ketika dia datang kepada keluarga-keluarga yang miskin, keluarga yang sangat sederhana, ternyata dia menemukan di antara keluarga-keluarga miskin itu, ada keluarga tangguh, ada keluarga rapuh. Jadi dia nggak bisa menyimpulkan. Artinya, kalau misalnya ya, bahwa makin kaya seseorang, ketahanan keluarganya makin bagus. Nah, berarti ada hubungan yang signifikan antara uang dengan ketahanan keluarga. Ada hubungan yang cenderung linear. Kalau uangnya banyak, ketahanan keluarganya bagus. Ternyata tidak seperti itu. Kalau dia temukan itu, ternyata keluarga-keluarga kaya ada juga yang tangguh, ada juga yang rapuh. Keluarga-keluarga miskin ada yang tangguh, ada yang rapuh. Jadi kalau begitu bukan soal uang. Jadi soal apa? Bapak Ibu sekalian, di Indonesia data dari Kementerian Agama yang dikutip dari Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun selalu memberikan hasil yang mirip ya, bahwa penyebab perceraian di Indonesia itu 3. Nomor 1 faktor ekonomi, nomor 2 adalah perselingkuhan, nomor 3 adalah ketidakharmonisan. Nah, kalau hubungan antara ketahanan keluarga dengan uang itu cenderung lemah, bagaimana memahami hasil studinya, hasil datanya Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa penyebab cerai itu adalah faktor ekonomi. Nah, jadi ternyata faktor ekonomi di sini itu bukan jumlah uang. Bukan jumlah uang. Kalau faktor ekonomi itu terkait dengan jumlah uang, berarti kita akan bisa membuat kesimpulan yang misalnya makin kaya keluarga itu berarti nggak akan pernah bercerai. Misalnya gitu. Makin miskin keluarga itu akan mudah bercerai. Ternyata nggak juga. Keluarga miskin ada yang langgeng sampai akhir usia mereka. Keluarga kaya ada yang tidak langgeng ya, baru berapa bulan sudah bercerai. Jadi kalau begitu bukan soal jumlah uangnya, tapi soal apa? Soal sikap terhadap uang itu. Sikap terhadap ekonomi, bukan realitas ekonominya. Sikap itu contohnya apa? Misalnya, bagaimana sikap mereka apabila mereka dalam kondisi kurang secara ekonomi, ya. Kalau secara ekonomi mereka kurang, apa sikapnya? Kalau mereka lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki banyak harta, apa sikapnya kalau lagi banyak harta? Coba ya. Jadi yang sangat menentukan itu sikap. Kalau diuji dengan kekayaan, apa sikapnya? Kalau diuji dengan kekurangan, apa sikapnya? Jadi faktor ekonomi itu bukan kalau banyak uangnya maka mereka happy-happy saja, kalau kurang uangnya maka mereka akan bercerai. Tidak begitu ternyata. Jadi sikap terhadap ekonomi, termasuk misalnya suami tidak bekerja, suami pengangguran, istrinya mapan, pekerjaannya menghasilkan
jauh lebih banyak uang. Nah, yang menjadi masalah kemudian sikap. Misalnya dampak dari suami nggak kerja itu dia menjadi sensitif, dia merasa terkalahkan oleh istrinya, dia merasa nggak berguna di rumah itu karena semuanya sudah dicukupi oleh istrinya, dia akhirnya hidup seperti orang yang tidak memiliki makna, merasa gagal dalam kehidupannya. Ini sikap ya, bukan soal realitas keuangannya. Istri yang bersaing dengan suami dalam hal karir dan dalam hal gaji. Ternyata istrinya melejit, karirnya tinggi, gajinya banyak. Lalu suaminya tertinggal jauh. Nah, dampak dari persaingan itu kemudian muncul sikap yang tidak tepat. Ini juga faktor sikap. Jadi, kalau dalam Islam nggak masalah ya, seorang istri itu penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya, tidak dipersoalkan oleh syariat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka bersikap terhadap realitas-realitas ekonomi itu. Begitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, agar keluarga selalu kuat itu ya, tadi saya sampaikan ada beberapa poin ya, 7 paling tidak. Pertama adalah kuat secara spiritual. Kuat secara spiritual itu, Bapak Ibu, itu kita harus menguatkan fondasi kita. Saat ini kesempatan yang utama bagi kita semuanya ya, bahwa di masa pandemi corona, Allah ingatkan betapa lemahnya manusia, betapa enggak berdayanya kita ya, betapa sombongnya manusia, diingatkan oleh Allah betapa dia tidak mampu untuk menghadapi virus yang kecil itu. Maka tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali bahwa ini adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk semakin memperkuat ketakwaan kita, dan itulah pondasi dari keluarga kita. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun aman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharo bihi fi nari jahannam. Dalam surat At-Taubah ayat 109 sebetulnya Allah SWT sedang bercerita tentang Masjid Dirar, satu masjid yang didirikan untuk menimbulkan tafriqoh, perpecahan di kalangan umat Islam. Masjid itu kelak akan dihancurkan oleh Nabi SAW. Tetapi ketika bercerita tentang Masjid Dirar itu, Nabi tidak menggunakan kata masjid. Nabi menggunakan kata bunyan. Bunyan itu artinya apa? Bangunan. Jadi ayat ini bisa dimaknai secara umum bahwa apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya. Nah, jadi bangunan secara umum. Makanya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyatakan, barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan yang ia dirikan, maka adalah memperkuat fondasi dan struktur bangunannya. Karena inti dari kekuatan suatu bangunan ada pada fondasi dan baiknya perancangan struktur, sebagaimana halnya seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi harus memperbaiki asas untuk menggapai keinginannya. Nah, ini fondasi takwa ya yang harus dikuatkan. Kita akan berlindung kepada siapa di dalam situasi pandemi yang berat ini kalau tidak kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi-kondisi yang berat ini kecuali Allah SWT. Hebat-hebatnya manusia ya, nggak bisa mereka menyelamatkan diri. Sebanyak-banyaknya alat-alat pertahanan diri ya, komplit alat-alat untuk pengamanan kesehatan prokesnya, tapi tetap saja itu lemah di hadapan Allah SWT. Allah yang bisa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Maka bekal terbaik dalam hidup ini adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kalau kita menguatkan ketakwaan itu, Bapak-Ibu sekalian ya, kita nanti akan menemukan ya, hidupnya orang bertakwa itu kok Allah bikin gampang aja gitu ya. Saya itu mungkin sebagian dari para akhwat, para ummahat ini mengenal secara pribadi Ustadz Zubair Syafawi yang di Semarang yang wafat belum lama ya karena COVID itu. Ustadz Zubair dan Mbak Diah Rahmawati itu adalah sosok bagi saya keluarga bertakwa yang hidupnya itu penuh dengan keajaiban. Jadi Pak Zubair itu tipe orang yang dia itu tidak berorientasi duniawi. Nggak suka motor, nggak suka mobil, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil gitu ya. Dari dulu Pak Zubair dan Mbak Dia itu kalau kemana-mana naik becak ya. Beliau ngisi pengajian, kalau pas ngisinya itu misalnya seminar, ngisi berdua gitu ya. Kalau di kota Semarang, beliau itu nanti akan naik becak dan becaknya dua karena
orangnya gede-gede ya, jadi 2 becak gitu untuk menuju ke tempat acara itu. Jadi nggak punya motor, nggak punya mobil. Itu contoh bagaimana sosok seorang Zubair gitu, yang dia pernah menjadi anggota DPR provinsi 2 kali dan pusat 2 kali kalau tidak salah ya. Itu hal yang sangat membekas pada saya ketika saya masih sering bersama dengan beliau ya. Dulu ketika masih sama-sama lulus kuliah itu, saya sering nginep di rumahnya dan saya sering mendengar cerita darinya. Jadi contoh Pak Zubair itu bagi saya adalah keluarga takwa, keluarga yang mudah menjalani kehidupannya gitu. Tidak apa ya? Jadi tulus ya, tulus yang tidak punya ambisi-ambisi duniawi gitu. Sehingga contoh-contoh kemudahannya itu banyak banget. Jadi enggak, kadang-kadang ya kita itu menemukan ya ujian orang berbeda-beda ya. Pak Zubair dengan ujiannya seperti itu, sementara ada orang lain punya ujian tersendiri. Cuma kalau kita banding-bandingin gitu ya, Pak Zubair itu nggak punya rumah dulunya ketika menikah itu. Tapi ada saja orang datang, Pak Zubair pakai aja rumah saya gitu. Jadi nggak perlu ngontrak gitu. Nanti begitu rumah itu dipakai yang punya, ada lagi yang datang, Pak Zubair pakai aja rumah saya. Jadi nggak ada ngontrak lagi. Sampai akhirnya setelah beliau selesai menjadi anggota DPR itu, barulah beliau membangun rumah sendiri yang dipakai sekarang itu. Jadi banyak banget ya keajaiban-keajaiban dari keluarganya Pak Zubair itu. Jadi ini contoh ya, orang yang hidup di zaman sekarang, keluarga bertakwa itu selalu ada banyak jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, selalu ada makhraja, selalu ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dalam urusan ekonomi, kalaupun sulit secara ekonomi, Allah memberikan jalan keluar dengan cara yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Masya Allah ya. Jadi bekal takwa ini akan menyebabkan kita menjadi nyaman. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa ya, itu dia akan berorientasi duniawi, akan berorientasi yang semata-mata materi gitu. Tidak berorientasi kepada ukhrawi. Pak Zubair itu orang yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, kalau contoh di zaman dulu tentu nabi-nabi ya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, para sahabat tentu adalah contoh semuanya. Tapi kalau kita ingin menemukan contoh-contoh di zaman sekarang itu banyak banget ya. Orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan keajaiban karena ketakwaannya gitu. Nah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ilmunya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan memberikan ilmunya kepada kamu. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah. Nanti Allah akan berikan ilmu kepada kamu. Jadi kalau kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ini apa misalnya, saya nggak tahu bagaimana cara keluar dari konflik ya. Misalnya ya, ada seorang istri mengatakan saya nggak bisa menyelesaikan masalah dengan suami. Nah kalau nggak tahu kayak begitu, bertakwalah pada Allah. Allah akan tunjukkan caranya. Saya nggak tahu bagaimana cara mendidik anak. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan menunjukkan cara-caranya, gitu ya. Jadi sahabat sekalian, ibu-ibu sekalian, Allah akan beritahu kepada kita cara-caranya dengan berbagai macam sarana, ya. Lantaran ketemu seseorang, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Lantaran kita membaca sesuatu yang selintas, ternyata kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan. Banyak cara Allah untuk memberitahu sesuatu kepada kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Maka bertakwalah pada Allah. Tidak semua masalah hidup kita itu pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, misalnya ibu-ibu ini ada yang belajar S1, S2, S3 ya sampai doktor gitu. Itu bukan berarti bahwa semua hal yang akan dihadapi dalam kehidupan itu pernah dipelajari di bangku kuliah. Enggak ya, sebanyak apapun Anda belajar, tetap saja ada banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dipelajari di bangku kuliah. Tapi kalau bertakwa kepada Allah, kalau kita bertemu dengan masalah yang kita belum pernah belajar, Allah kasih tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu. Inilah keajaiban orang bertakwa yang Allah sudah menunjukkan kepada kita contoh-contoh zaman dulu sampai zaman sekarang. Selalu ada keluarga bertakwa itu. Makanya kalau kita merasa sulit hidup kita ya, nomor satu kita evaluasi sekuat apa atau selemah apa takwa kita. Ya,
masalah kita nggak selesai-selesai, masalah kita nggak rampung-rampung, problem kita menumpuk terus, tidak pernah bisa menyelesaikan, itu yang harus dievaluasi pertama kali adalah fondasi takwanya. Karena kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Yang kedua adalah kuat secara moral. Ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kaum laki-laki, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ini sangat penting karena laki-laki itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Bayangkan kalau pihak yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pemimpin itu nggak punya akhlak. Lantaran dia sebagai pemimpin, dia akan berlaku semenang-menang. Terserah gue. Gue mau ngapain? Gue kan suaminya. Terserah gue. Nah, kalau seperti itu nanti akan menyakitkan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sikap semau gue, sikap tidak baik kepada istri dan anak-anak, itu akan menyiksa gitu ya. Maka ketika di satu sisi para suami diberikan tugas, diberikan peran sebagai pemimpin qawwam, di saat yang sama mereka juga mendapatkan tugas untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia. Supaya apa? Kepemimpinannya tidak otoriter, kepemimpinannya tidak zalim, kepemimpinannya tidak sewenang-wenang gitu ya. Dalam hadis yang lainnya bahkan lebih komplit, Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linsaihim khuluqan. Orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Jadi Masya Allah ya, Nabi SAW menyatakan perempuan laki-laki itu dikatakan paling baik itu kalau bisa berakhlak mulia kepada istrinya, memuliakan istri, ya, berlaku baik kepada istri, berlaku lembut kepada istri. Mengapa lembut? Karena Nabi SAW memerintahkan irfaq bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada perempuan. Apa itu? Yaitu kepada jadi ketika para suami itu diperintah oleh Allah SWT untuk memiliki akhlak yang mulia kepada istrinya, masih ditambah dengan hal yang sangat spesifik, yaitu berlaku lembutlah kepada istri. Jadi lembut kepada istri itu satu sunnah dari Nabi SAW. Kalau ada suami yang galak kepada istrinya itu melanggar sunnah ya. Kalau ada suami yang tukang marah itu melanggar sunnah. Nabi itu lembut karena perintahnya irfaq bil qawarir. Jadi sesuatu yang menyebabkan kaum laki-laki harus sangat berhati-hati terhadap istrinya. Ini juga hal yang kayak ya bagi saya ini keajaiban ya, keistimewaan dalam Islam itu apa? Satu sisi ada hierarki yaitu kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tetapi dalam hal interaksi tidak digambarkan bahwa interaksinya itu adalah interaksi antara atasan dengan bawahan. Memang ada ketaatan, tetapi bukan dalam konteks antara pimpinan dengan anak buah. Bukan antara orang yang juragan dengan karyawannya, tidak seperti itu. Justru Allah SWT menyatakan interaksi antara suami dan istri adalah interaksi seperti pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Kalian pakaian bagi mereka dan mereka pun pakaian bagi kalian. Saling menjadi pakaian. Jadi di situ tidak tampak adanya hierarki yang menyekat antara suami dan istri. Karena mereka saling menjadi pakaian yang harus melekat satu dengan yang lainnya. Masya Allah ya, itu kelembutan Islam itu diantaranya dalam ajaran-ajaran seperti ini. Ada kepemimpinan, tetapi dalam berinteraksi sehari-hari, bukan interaksi antara jenderal dengan kopral, bukan antara bos dengan anak buah, bukan antara atasan dengan bawahan, tetapi antara pakaian satu dengan yang lainnya, saling lekat satu dengan yang lainnya, saling nyaman, kelekatan yang nyaman, tidak boleh menyakiti. Ya, makanya harus lembut, harus berakhlak mulia kepada istrinya. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan hal yang serupa kepada kaum perempuan, ini juga tampak kepada kita bahwa kekuatan moral itu ya, itu harus dua-duanya.
laki-laki bermoral baik, berakhlak baik kepada istri, dan istri pun berakhlak baik kepada suaminya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayunisa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik? Dan jawaban beliau salah satunya adalah alati tasruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Siapa wanita yang paling baik itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Saya ambil satu potongan ini aja ya. Siapakah perempuan yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya itu? Kata Imam Masindi, makna hadis di atas adalah wanita yang berpenampilan menawan secara lahiriah dan berakhlak baik secara batiniah. Jadi kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kaum laki-laki untuk berakhlak mulia kepada istri, maka di saat yang sama Nabi pun menyuruh para istri untuk berakhlak mulia kepada suami. Kalau seorang istri ya, secantik apapun dirinya secara fisik, tetapi dia galak kepada suaminya, tidak mungkin menyenangkan jika dipandang. Ya, dia cantik kayak apapun, menjadi manusia paling cantik di muka bumi ini, tapi begitu berinteraksi dengan suami dia galak, suka membentak, suka melotot, suka menggunakan kata-kata yang tinggi gitu ya, itu akan hilang semua kecantikannya itu. Syekh Utsaimin mengatakan, seorang istri berbicara dengan intonasi yang tinggi di depan suaminya, itu adalah su'ul adab, adab yang buruk. Jadi kalau ada istri ngomong dengan suami itu dengan bentakan, dengan nada-nada yang tinggi gitu ya, itu su'ul adab. Sebagaimana kalau laki-laki diperintahkan untuk lembut kepada istrinya, istri juga harus lembut kepada suaminya. Maka ketika bibinya Husain bin Mason datang kepada Nabi untuk satu urusan, beliau tanya kepada beliau setelah selesai ya, azatu zaujin anti, kamu sudah nikah? Naam, betul ya Rasul, aku sudah menikah. Wa kaifa antilahu, bagaimana kamu bersikap kepada suami kamu? Ma'aluhu ila ma'ajastu anhu, aku tidak mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu untuk menunaikannya. Atas jawaban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suami kamu, karena suamimu adalah surga dan neraka kamu. Ya, jadi Masya Allah, ini sesuatu yang bisa menjadi panduan bagi kita semuanya. Kita memiliki kekuatan moral, ya, kekuatan akhlak yang sangat urgen di dalam membangun keluarga. Kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik, keluarga kita hanya akan berantakan. Tidak mungkin akan ada keluarga yang kokoh, tidak mungkin ada keluarga yang harmonis, tidak mungkin ada keluarga yang bahagia kalau tidak kokoh secara spiritual, tidak kokoh secara moral. Dan basic-basicnya, dasar-dasarnya, Nabi SAW telah memberikan kepada kita semuanya, agar kita sebagai suami dan istri itu bersikap secara tepat bagaimana meletakkan diri di rumah bersama dengan pasangan. Yang terakhir, saya tidak bisa menyampaikan semuanya ya, ini poin terakhir aja yang saya sampaikan untuk pengantar dialog. Kuat ikatan emosionalnya antara suami dan istri. Jadi keluarga yang kuat itu ya, kuat secara spiritual, kuat secara moral, kuat secara ikatan emosional. Jadi suami dan istri itu ya hendaknya menjadi sahabat ya, tidak saja menjadi suami dan istri. Sahabat itu siapa sih? Sahabat itu ya orang yang asik curhat, ngobrol, kompak gitu. Itu sahabat. Kalau suami dan istri itu nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat, nggak asyik gitu, nah itu bukan sahabat ya. Sahabat itu seseorang yang kita rela menceritakan semua masalah hanya kepada dirinya. Sahabat itu seseorang yang kita betah berlama-lama mendengarkan cerita yang sama dari dirinya. Kelak ketika ibu-ibu semakin tua ya umurnya, maka ciri orang tua di muka bumi ini sama semuanya, yaitu suka mengulang cerita-cerita yang sama ya. Ciri orang tua di muka bumi ini sama semuanya. Mereka senang mengulang cerita-cerita yang sama. Jadi kalau Anda satu rumah dengan nenek, satu rumah dengan kakek, ya, atau orang tua yang sudah sangat tua gitu ya, orang tua itu cirinya sama. Mereka nggak punya lagi cerita yang baru. Jadi yang diulang-ulang mesti cerita-cerita lama semuanya. Jadi nggak usah marah ya kalau dari ayah atau ibu yang sudah tua itu kemudian dia ngulang lagi ceritanya itu jangan dimarahi. Itu peng 100 disampaikan ayah ibu itu. Bosen aku, jangan begitu, karena memang semua orang tua akan mengalami problem yang seperti itu. Nah, kalau di antara mereka sama-sama tua ya, antara suami dan istri itu sudah sama-sama tua, terus mereka nggak betah mendengarkan, padahal ceritanya kan sama terus ya.
kakek sudah tua nggak punya cerita baru, nenek sudah tua nggak punya cerita baru, bayangkan ya. Jadi sahabat itu betah mendengarkan cerita-cerita yang sama dari pasangannya itu. Sahabat itu seseorang yang kita betah menghabiskan waktu dengannya, meskipun hanya duduk berdua, hanya jalan-jalan gitu ya, itu betah berdua dengannya. Sahabat itu adalah seseorang yang ada ketika kita memerlukannya. Nah, jadi kelekatan emosional ini digambarkan oleh Quran tadi sebagai libas, hunna libasulakum wantum libasulahun. Menjadi punya kelekatan secara emosional seperti pakaian, saling dekat, saling nyaman, pakaian itu mendekap, pakaian itu merasuk, pakaian itu menyatu gitu ya dengan pemakainya, dan bukan seperti hierarki antara pimpinan dengan bawahan, tapi interaksi yang nyaman antara pakaian dengan pemakainya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kesempatan kali ini. Mangga kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Masya Allah ya, harusnya ini tidak hanya satu pihak ya Ustadz ya, harusnya juga bapak-bapak juga mendengarkan tausiah ini gitu ya, bagaimana meningkatkan kualitas sebuah keluarga gitu ya. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Kami mohon untuk berkenan menjawab, Ustadz. Yang pertama dari Ibu Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya mempunyai 4 anak, semuanya laki-laki, yang 1 sudah menikah, 2 sudah kuliah dan dapat bonus 1 usianya masih TK. Sebelumnya pernah memasukkan anak ke pondok modern, berharap kelak mempunyai anak hafiz Quran, tetapi belum terwujud. Harapan besar si kecil yang masih TK ini bisa menjadi hafiz, akan tetapi ada dilema karena merasa belum mampu untuk berpisah dengan si kecil. Sementara prediksi usia kami untuk bisa membersamai mungkin tidak seperti kakak-kakaknya. Di rumah kami belum mampu menghadirkan suasana menghafal Quran yang baik. Saat PPKM dengan aktivitas harus stay di rumah dengan pembelajaran online, mulai kecanduan gadget, apalagi suami istri bekerja dan harus menjalani LDR. Bagaimana kiatnya menjadikan anak-anak tetap istiqomah di jalan dakwah? Begitu Ustadz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau memang sudah punya niat ya untuk mencetak anaknya itu menjadi hafidz Quran, pertama harus disiapkan anaknya agar secara mental dia memang siap untuk mendapatkan amanah itu. Jadi bukan paksaan. Paksaan itu misalnya diam-diam anaknya dimasukin ke pesantren tahfidz gitu ya, dicemplungin gitu, nanti biar jadi hafidz di sana. Bukan begitu, tapi disiapkan sampai memang anaknya bisa menerima bahwa dirinya akan berproses menjadi seorang hafidz. Nah, tentang ketidaktegaan itu yang harus dilawan oleh kita sebagai orang tua. Kalau memang sudah punya cita-cita yang tinggi, sudah punya cita-cita yang besar sebagai hafidz ya, anaknya agar menjadi hafidz, maka ya harus tega untuk melepas anaknya itu untuk belajar di pondok pesantren tahfidz. Ketika anak di rumah, memang kecenderungan untuk dekat dengan gadget dan suka bermain gadget, termasuk game di dalamnya, itu sangat tinggi. Itu saya kira cerita semua orang tua akan sama, yang seperti ini ya. Anak saya ketika di rumah juga sudah kayak pesta pora gitu ya. Tapi begitu kemudian kembali ke asrama, ya sudah selesai. Dia di asrama lagi, sekarang sudah kembali ke asrama, ya normal lagi seperti biasanya gitu. Cuma ketika di rumah ya memang kayak kesenangan-kesenangan yang tidak didapatkan di pondok, sehingga dia ekspresikan melalui gadget itu. Nah, memang tidak gampang kalau kita sendiri sebagai orang tua belum punya sistem untuk mengkondisikan anak kita menjadi hafidz. Yang paling mudah adalah kalau kita menitipkan kepada lembaga-lembaga yang sudah punya kapasitas untuk mencetak hafidz itu. Nah, tentang waktunya kapan, tentu itu didiskusikan ya. Lagi-lagi tidak boleh dipaksa. Kalau dia belum siap, tentu kita akan berdiskusi dengan dirinya kapan nanti dia mulai siap, ya. Jadi
rasa tidak tega itulah yang sering menyebabkan anak bungsu itu nanti tidak mandiri karena orang tuanya yang kalau bahasa Jawanya owel gitu ya. Orang Jawa bilang owel, nggak bisa melepas gitu. Rasa berat melepas itu dirasakan oleh anak bahwa dia tahu ibunya, ayahnya itu nggak tega ngelepas dia gitu ya. Sehingga malah menjadi manja dirinya gitu. Tapi bahwa anak kita harus kita didik untuk mandiri, dia harus bisa kalau cita-citanya itu hafid Quran gitu ya. Itu ya memang harus dilatih. Kalau kiai-kiai pesantren karena mengatakan belajar ilmu kok ngelindot ke orang tua katanya gitu. Itu nggak akan mandiri kata para kiai ya. Kenapa kiai-kiai itu anaknya tidak di pesantrennya sendiri? Anaknya para kiai belajar di pesantrennya orang lain. Kenapa? Karena biar tidak manja kepada orang tuanya. Kalau dia belajar ke kiai lainnya, kalau dia salah, dia akan kena hukuman. Dia akan kena teguran. Tapi kalau di rumah, karena Pak Kiai itu adalah ayahnya, maka dia bisa menjadi orang yang kebal terhadap berbagai macam hukuman gitu. Nah, maka banyak anak-anak para kiai yang tidak dididik di pondok pesantren itu sendiri, tapi di pesantren orang lain. Gunanya apa? Lepas dari orang tua. Ya, lepas dari orang tua itu penting ya. Peristiwa lepas dari orang tua itu penting. Untuk apa? Untuk mendewasakan. Nah, persoalan kapan itu adalah persoalan teknis. Kalau sekarang masih TK ya, tentu saja harus dipertimbangkan waktunya kapan. Apakah kalau sudah SD ataukah kalau sudah SMP itu urusan lain ya. Tapi bahwa ada rasa tega yang harus dimiliki oleh orang tuanya. Yang sering kali nggak tega itu orang tuanya ya. Anak itu cepat banget ininya, penyesuaian dirinya. Saya pernah punya tetangga ya di dekat rumah saya. Dulu ada pesantren gitu ya di dekat rumah kontrakan saya yang dimana pesantren itu untuk anak-anak lulusan TK. Jadi mereka itu kelas 1 SD dipesantrenkan untuk belajar tahfidz Quran. Mereka juga ceria-ceria gitu ya, anak-anak kecil kelas 1 SD itu ya, mereka bermain-main ceria satu dengan yang lainnya dengan keceriaan mereka gitu. Jadi kalau orang tua yang jauh, orang tuanya yang merasa aduh anakku kayak apa ya gitu, yang nggak tega tadi itu. Tapi kalau ngelihat anaknya itu kayak nggak ingat kok bahwa mereka itu sedih, itu nggak ada gitu ya. Yang sedih itu orang tuanya, bukan anaknya gitu. Itu hanya butuh waktu, butuh penyesuaian gitu. Tapi lagi-lagi ibu-ibu sekalian, kayak begini tidak boleh dipaksakan ya, harus didiskusikan dengan anaknya. Apakah dia siap untuk di pondok pesantren? Kalau siap kapan mulai masuk pesantrennya dan di mana itu harus satu paket pembahasan dengan si anak ya, tidak memaksa dan tidak menjebak. Kalau memaksa dan menjebak nanti anak akan berontak dan protes gitu ya, merasa bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu. Maka Mbak kalau masih ada yang lainnya silakan. Lanjut Ustadz dari Dianki. Assalamualaikum, Alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan untuk Ustadz. Mohon izin bertanya, berbicara tentang ketahanan keluarga, maka suami istri tentu harus sevoltase, akan tetapi sesekali pasangan lupa atau out of track dari visi misi. Kadang saya juga lelah mengingatkan karena kadang jenuh, penat, di rumah menjadikan saya kadang abai. Misal, pasangan saya dalam tanda kutip ranggagas gitu Ustadz. Lalu bagaimana baiknya saya bersikap? Begitu Ustadz. Oke, ya. Ini sebetulnya pemahaman basic tentang karakter dasar laki-laki dan perempuan ya di dalam hal berkomunikasi. Laki dan perempuan itu kata John Gray yang nulis Mars and Venus itu ya, mungkin sebagian ibu-ibu pernah membacanya. Salah satu yang membuat orang itu merasa capek itu ya, karena dia ingin mengubah pasangannya. Misalnya, seorang istri ingin mengubah suaminya, lalu dia merasa tidak pernah bisa mengubah, capek dia, karena dia berorientasi untuk mengubah gitu. Seorang suami berorientasi mengubah istrinya, lalu dia merasa tidak pernah bisa mengubah istrinya, capek dia gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan mengubah itu, kata John Gray adalah laki dan perempuan itu mengidap penyakit yang dia sebut sebagai penyakit lupa ya. Jadi mereka itu mengalami
lupa jati dirinya. Yang dimaksud dengan amnesia, merasa lupa atas jati dirinya itu adalah kata John Gray ketika laki-laki ini lupa kalau dirinya itu berasal dari planet yang berbeda dengan sang istri. Dulu, kata John Gray dengan gaya metafora ya, tentu saja bukan dalam artian sesungguhnya, laki-laki itu tinggal di Mars, perempuan tinggal di Venus. Lalu mereka jalan-jalan, ketemulah di bumi, saling jatuh cinta, lalu menikah. Setelah menikah, lalu akhirnya memutuskan untuk tinggal di bumi. Setelah tinggal di bumi, sekian lama, mereka itu menderita amnesia, lupa kalau yang laki-laki itu dari Mars, yang perempuan dari Venus. Orang-orang Mars itu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam berkomunikasi sesama mereka. Orang-orang Venus punya kebiasaan tertentu dalam berkomunikasi di antara sesama mereka. Maka ada masa di mana dia itu kaget. Kenapa pasanganku tidak seperti yang aku inginkan? Lalu dia pengen mengubah. Nah, disitulah mulai muncul rasa capek itu ya. Seperti misalnya kayak Rangga Gas itu ya. Rangga Gas itu sebetulnya itu bukan respon yang seakan-akan tidak peduli gitu. Tetapi itu adalah respon umum dari laki-laki yang beda dengan perempuan di dalam mereka itu menyelesaikan satu persoalan. Ketika konflik ya antara suami dan istri, laki-laki itu cenderung punya sikap yang namanya fight or flight. Fight or flight. Fight itu hajar. Saya hajar kamu, gitu ya. Lihat anak-anak kecil ya, laki-laki, anak-anak kecil bermain-main dengan sesama mereka, lalu merasa dapat tantangan gitu, berani diajar gitu ya. Tapi begitu dia merasa nggak berani, maka flight, pergi, meninggalkan. Nah, makanya di dunia laki-laki itu sering terjadi tawuran ya. Di dunia perempuan ada tawuran tapi sedikit banget. Tawuran antar cewek itu sedikit banget ya. Tawuran yang paling sering terjadi tawuran antar laki-laki. Kenapa? Hormon adrenalinnya laki-laki itu yang mendorong mereka untuk bersaing. Mainan-mainan anak laki-laki dari kecilnya itu sudah mainan yang mendorong mereka untuk saling bersaing satu dengan yang lainnya. Balapan gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka itu akan saling bersaing satu dengan yang lainnya. Jadi ketika sang suami dan istri suatu ketika terlibat dalam konflik di rumahnya, sang istri prinsip dari perempuan pada umumnya ketika sedang menghadapi masalah adalah kita selesaikan bersama. Itu prinsip perempuan. Jadi begitu ada masalah, Bang, ini ada masalah. Ayo kita selesaikan bersama. Nah, Rangga Gas yang disampaikan oleh suaminya, entah dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, itu sebetulnya adalah respon flight, ya. Jadi begitu dia merasa tidak nyaman, maka dia akan menghadapinya dengan dua, fight or flight. Istrinya mengatakan ini ada masalah berat yang harus segera kita selesaikan. Suami yang mendapatkan gambaran seperti itu ya, perkataan seperti itu nggak nyaman banget. Di mata suaminya, kamu itu kalau ngomong itu mesti tentang masalah gitu, sehingga hidup kita itu seakan-akan masalah semuanya gitu. Nah, dia merasa tertuduh. Setiap kali istrinya ngomong tentang masalah itu, dia merasa tertuduh. Dia merasa aku dituduh lagi, aku dianggap melakukan kesalahan lagi. Akhirnya kemudian dia berada dalam situasi yang tidak mau ya untuk duduk diam mendengarkan, nggak mau. Apalagi ketika istrinya tambah tinggi temperamennya gitu. Diajak ngomong diam saja, kemudian istrinya makin emosi, lalu dia mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, begitu suaminya tersinggung, maka pilihannya itu dua, fight or flight. Fight itu tak ajar gue. Tapi begitu dia mau menghantam atau menghajar istrinya, dia nyadar dia adalah suami yang tidak boleh berlaku zalim kepada istrinya. Maka pilihan berikutnya adalah flight, bukan karena nggak berani, tetapi itu adalah respon penyelamatan diri dari sang suami. Jadi ketika sang suami itu pergi meninggalkan rumahnya itu ya dengan ungkapan Rangga Gas itu, sebetulnya itu adalah respon natural yang berkonteks untuk menyelamatkan istrinya. Kalau aku neng kene terus, kowe ngomong kaya ngono terus, aku iso emosi, kowe tak ajar kowe. Sementara aku nggak boleh mukuli kamu gitu. Jadi akhirnya dia pergi dari rumahnya itu. Perginya kaum laki-laki meninggalkan sang istri itu ditangkap secara salah oleh sang istri
dengan mengatakan laki-laki tidak bertanggung jawab, diajak ngomong belum selesai malah pergi. Nah, perginya itu tidak selalu dalam bentuk keluar rumah ya. Bisa jadi cuma berpindah tempat atau dalam bentuk ungkapan-ungkapan lain seperti renggagas itu. Itu adalah contoh fly. Nah, jadi ini sebetulnya hanya manajemen ya, saling memahami makhluk Mars dengan makhluk Venus yang harus saling terus-menerus belajar. Tidak mungkin laki-laki itu disuruh persis seperti perempuan ya karakternya. Sebagaimana tidak mungkin seorang perempuan itu dipaksa atau disuruh untuk menjadi seperti perempuan ya. Jadi laki-laki nggak bisa dipaksa kayak perempuan, perempuan nggak bisa dipaksa kayak laki-laki. Karakter-karakter mereka itu jelas akan sangat berbeda. Inilah yang harus kita pahami bahwa memang antara laki-laki dan perempuan itu mereka memiliki sejumlah perbedaan-perbedaan yang tidak mereka itu ya berada dalam situasi yang tidak nyaman itu karena konflik, berantem, memaksakan kehendak gitu ya. Nah, coba belajar ya. Ada sangat banyak hal yang bisa kita pelajari karena banyak banget sebetulnya konflik-konflik itu yang terjadi dengan rutin yang apabila kita tahu pokok masalahnya gitu, kita akan bisa melewati itu semuanya. Tidak merasa capek karena tak tunggu berubah-berubah gitu ya. Itu karena kita memang punya target untuk mengubah pasangan kita. Nah, jadi inilah yang membuat lebih tidak nyaman ya dalam interaksi sehari-hari antara suami dan istri. Begitu sementara, Mengga. Ya, ini ada lagi Ustadz yang cukup menarik ya dari Lisia Setiawati. Menginspirasi generasi tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan keluarga yang kuat maka diperlukan contoh dari orang tuanya atau soft skill yang telah dilatih dari kecil. Bagaimana jika orang tua yang mempunyai kehidupan berat di masa lalu dan memaksa diri untuk berubah, sehingga sampai saat ini dalam menghidupi keluarga tidak ingin anak-anaknya mengalami kehidupan seperti dia dulu. Sehingga pencapaian-pencapaian itu kadang diungkapkan kepada anak-anak untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar sungguh-sungguh. Tapi anak-anak malah menganggap bahwa itu salah satu sifat sombong orang tua. Bagaimana cara menyikapinya? Mohon pencerahan. Oke, bahwa ada orang tua yang harus memberikan contoh ya soft skill kepada anaknya dari kecil. Tapi ternyata orang tua ini punya kehidupan yang berat di masa lalunya, sehingga dia memaksa untuk berubah dan sampai saat ini dalam menghidupi keluarga tidak ingin anak-anaknya mengalami seperti kehidupannya dulu. Nah, inilah salah satu cara pandang yang sebetulnya berniat baik, tetapi secara aplikasi belum tentu itu baik. Contohnya begini, kalau ukur seseorang menjadi sukses, itu tidak tunggal. Misalnya, Bapak dulu sukses itu karena begini, itu bukan tolak ukur tunggal. Banyak orang yang lain juga sukses, gitu ya, yang caranya beda dengan cara kamu, gitu. Jadi jangan memaksakan satu cara kepada anak kita atau satu metode kepada anak kita untuk mencapai suksesnya. Saya punya contoh itu ya, ada seorang suami yang merasa bahwa dulu dia tuh dididik dengan sangat keras oleh ayahnya. Ayahnya itu tentara ya. Ini bukan berarti bahwa kalau tentara keras ya, bukan berarti kalau tentara itu galak, bukan. Tapi kebetulan atau qadarullah bahwa si tentara yang bapak itu galak kepada anak-anaknya. Nah, cara mendidik ayah ini itu sangat ketat baik kepada istrinya maupun kepada anak-anaknya. Misalnya kepada sang istri dia ngasih jatah nafkah gitu ya, itu sangat dibatasi. Kepada anak-anak sangat dibatasi dan tidak boleh minta tambahan. Jadi gimana caranya kamu harus eksis dengan cara seperti itu. Jadi akhirnya baik istrinya maupun anak-anaknya itu ya, meskipun suaminya sebenarnya punya kemampuan yang lebih untuk memberikan lain, tapi sang suami itu keras dan sangat disiplin sehingga dia tidak mau memberikan tambahan. Dampaknya istrinya berusaha, anaknya juga mikir gimana caranya agar dia bisa menggunakan uang yang terbatas itu gitu ya. Lalu jadilah dirinya sekarang yang dia merasa aku bisa seperti ini, kata si suami ini ya, sukses gitu. Itu setelah aku
dulu dididik oleh orang tuaku dengan cara seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya, itu adalah cara pandang yang terlalu sempit tentang makna keberhasilan. Jadi berhasil itu sangat banyak variabelnya. Dan variabel-variabel itu tidak bisa ditiru atau tidak bisa aplikasikan begitu saja kepada setiap orang yang berbeda-beda. Setiap zaman yang berbeda, setiap orang yang berbeda, itu adalah hal yang membuat dirinya itu sangat yakin untuk membuat anaknya berhasil, dia harus meniru cara ayahnya dulu. Sehingga sekarang dia galak kepada istrinya, dia galak kepada anak-anaknya, tidak ada kelembutan kepada anaknya, dia tiru pola ayahnya. Nah, contoh seperti ini tuh ya. Saya suka mengatakan bahwa ada orang tua itu yang mewariskan dendam dari perbuatan orang tuanya itu ya dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada yang mewariskan dendam dalam bentuk dia menirukan gitu, kira-kira gini, enak aja kamu itu minta uang terus sama ayah, dulu ayah kalau minta uang sama ayahku aku nggak dikasih gitu, sekarang enak aja kamu kalau mau minta langsung tak kasih gitu, nggak bisa, kamu harus merasakan apa yang dulu ayah rasakan. Nah, itu namanya dendam dengan jalan menyuruh anaknya untuk merasakan apa yang dia rasakan. Yang nomor 2 adalah dendam tetapi bentuknya adalah berkebalikan. Jadi aku tidak mau anakku nanti seperti aku. Dulu aku mendapatkan sikap keras dari orang tuaku itu, ternyata membuat aku nggak nyaman. Aku serba dikekang, aku serba dilarang, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang aku tidak mau begitu. Sekarang aku pengen kalian semuanya itu bebas gitu. Jadi kalian butuh apa, Bapak Ibu penuhi. Kalian pengen apa, Bapak Ibu setujui. Bapak Ibu tidak ada larangan untuk kalian. Nah, ini juga contoh ya, bagaimana dendam kepada perilaku orang tua zaman dulu itu diwujudkan dalam bentuk yang berkebalikan. Nah, ada contoh artis nasional ya, tanpa saya sebut namanya, di mana si artis ini dulu ketika dia masih kecil sampai dengan remajanya di rumah itu dia mendapatkan perlakuan keras dari orang tuanya. Kasar, orang tuanya keras, dan muncullah pemberontakan, dia lari dari rumahnya, hidup menggelandang jadi pengamen, sampai akhirnya sukses menjadi penyanyi ya. Nah, ketika dia sudah menikah, punya anak, maka dia ingin, dulu Bapak menderita nak, gara-gara apa-apa nggak boleh sama ayah. Sekarang ayah tidak ingin melarang kalian, silakan kalian. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi jatuh dalam keburukan gitu ya, meninggalnya anaknya itu dalam situasi dia kecanduan obat-obatan gitu. Jadi sesuatu yang ketika dendam kepada anak, dendam kepada orang tua, ketika itu diwujudkan dalam bentuk meniru persis seperti orang tuanya, ataupun berkebalikan dengan apa yang dilakukan orang tuanya, itu dua-duanya adalah dendam yang tidak pada tempatnya. Nah, maka kalau kita belajar parenting itu harus belajar sendiri. Maksudnya gini, ada satu studi yang dimuat di salah satu jurnal parenting ya. Studinya di Indonesia oleh seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Sang dosen ini membuat simpulan yang menurut saya menarik. Salah satu simpulannya itu ternyata 60% ayah ya, 60% ayah di Indonesia itu mendidik anak itu dengan cara meniru apa yang dulu ayahnya berikan kepada dirinya. Loh, itu bagi saya mengagetkan loh ya. 60% loh, 60% ayah zaman sekarang itu meniru cara orang tuanya dalam mendidik anak bagi dirinya dulu. Jadi dulu dia dididik seperti apa, sekarang dia tiru itu. Kenapa bagi saya itu mengagetkan? Karena sekarang ini resources pembelajaran itu terbuka ya. Kita mau belajar kapan saja bisa. Di masa pandemi kita bisa ikut kegiatan-kegiatan, bisa kegiatan online, bisa ikut seminar, bisa ikut webinar dan seterusnya untuk belajar bagaimana cara pendidikan anak. Jadi harusnya kita mendidik anak itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, belajar gitu, bukan meniru, semata-mata meniru dulu ayahku begini maka aku akan melakukannya.
Lah kalau seperti itu berarti kan tidak ada pembelajaran, ya. Ya kalau orang tuanya dulu adalah orang tua yang ngerti parenting. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau orang tuanya dulu orang-orang yang dulunya belum tahu ya, belum tahu tentang ilmu parenting, belum pernah ada seminar-seminar parenting. Nah kalau seperti itu kan tambah parah gitu ya, bahwa dirinya berada dalam satu situasi membuat tiruan yang tidak pada tempatnya, padahal zaman berubah, lingkungan berubah, tantangan berubah gitu. Sementara dia tidak mau belajar. Nah, jadi bagi saya kalau seandainya ini adalah data lama sebelum ada masa cyber, sebelum ada internet gitu ya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau di masa internet sekarang ini ya, di mana akses pembelajar itu dengan sangat gencar bisa kita dapatkan, mau belajar misalnya parenting seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, parenting Islami dan seterusnya. Itu pembelajarannya luar biasa banyaknya ya, dengan berbagai macam pendekatan dari yang umum-umum sampai yang khusus-khusus gitu. Bapak Ibu sudah tahu semuanya itu ya, yang khusus-khusus kayak apa itu, tidak perlu saya beri contohnya. Itu sesuatu yang akan menyebabkan kita tuh ngerti, melek cara mendidik anak. Kita akan bisa mengatakan, oh berarti dulu ada hal-hal yang dilakukan orang tua aku itu yang sebetulnya nggak tepat. Mungkin karena orang tua aku dulu belum tahu hal-hal seperti ini, sehingga dulu ayahku melakukan begini kepada aku. Ternyata ini tidak tepat setelah aku pelajari. Begitu ya. Jadi kita itu harus melek, harus belajar. Jangan mewariskan dendam. Ya, dulunya merasa nggak nyaman atas perlakuan orang tuanya yang dulu berat hidupnya, lalu sekarang aku pengen kamu tidak seperti itu. Padahal cara-cara seperti itu justru akan membuat anak menjadi tidak dewasa, ya, tidak bisa mandiri karena anak terlalu diproteksi. Tapi kalau anak kita berikan kepercayaan, maka insya Allah mereka akan bisa lebih mandiri. Baik, begitu. Mungkin habis ya waktunya, Mbak ya. Ya, sebentar Ustadz, sebelum melanjutkan, sambil mungkin Ustadz istirahat sebentar. Oke. Ini Bu Ibu Prasasti Bintarum sudah hadir juga dalam forum ini, Ketua Salimah Kabupaten Bantul. Beliau ingin menyapa juga Ustadz dan juga beberapa peserta webinar pada sore hari ini. Ibu Sasti, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini akhirnya kita bisa ngangsur kawruh gitu nggih kalian Ustadz Cahyadi Karyawan yang sudah lama begitu ya kita nantikan taujih beliau gitu nggih. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk beritibak kepada beliau dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Saestu mewakili PD Salimah Bantul mengaturakan banyak terima kasih kepada Ustadz Cahyadi, jasa Quran kasir gitu ya, masya Allah itu untuk motivasi positifnya pada sore hari ini, taujihnya yang ditunggu-tunggu dan alhamdulillah dari Sabila kita sudah hampir 1 tahun melaksanakan Sabila atau Salimah berbagi ilmu via online. Ini yang terbanyak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi pesertanya alhamdulillah tadi saya lihat sampai 177 gitu ya, masya Allah. Biasanya di 100-an begitu nggih. Ini masya Allah banyak sekali. Sekali lagi matur nuwun. Semoga tadi ilmu yang luar biasa dari Ustadz Cahyadi bisa kita praktekkan, meskipun sebenarnya baiknya tidak hanya ibu-ibu saja ya, tapi ada bapak-bapaknya yang mendengarkan, tapi tidak masalah begitu ya, nanti bisa kita diskusikan apa yang ilmu yang kita berikan pada sore hari ini, nanti kita diskusikan bersama pasangan kita bagaimana nanti untuk membentuk gitu ya keluarga muslim. Jadi satu hijriah ini kita jadikan momentum gitu ya untuk betul-betul berhijrah, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang tangguh begitu, keluarga muslim yang siap menghadapi tantangan apalagi ini di masa pandemi. Di sini saya selalu menyampaikan mari saling mengingatkan, saling mendoakan untuk menjaga keluarga-keluarga kita agar tetap diparingi sehat, paringi tangguh, tentunya tangguh dalam maknawi dan jasadiah gitu ya. Karena memang pandemi sampai saat
ini masih. Jadi tetap saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sahabat Salimah semuanya untuk menjaga iman kita, menjaga imun kita dan aman kita. Kalaulah kita terpapar qadarullah, kita terpapar dengan COVID-19, insya Allah kita diberikan tetap kesehatan gitu ya, dan tetap menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin makaten matur nuwun, tadi saya sempat terlambat karena ada sedikit kesalahan teknis Zoom saya begitu. Matur nuwun Ustadz, jazakallah juga teruntuk untuk panitia sore hari ini dari PC Banguntapan, Masya Allah luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman PC Salimah Banguntapan yang sudah menjadi panitia di acara Sabila pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Dan juga untuk teman-teman peserta sahabat Salimah semuanya, nantikan gitu ya untuk Sabila bulan depan. Insya Allah Salimah Bantul akan membersamai teman-teman semua atau sahabat semua untuk berbagi ilmu via online yang kita laksanakan setiap sebulan sekali. Makaten dari saya banyak salah, mohon maaf. Barokallah untuk semua, tetap sehat, tetap bahagia bersama keluarga tercinta. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sakilah kepada Ibu Prasasti Pintarom yang sudah memberikan sambutan di agak akhir acara. Afwan Ustadz, ini mumpung masih banyak peserta yang hadir, mohon maaf kami agak menyela lagi, kita berfoto dulu bersama. Oke, ya, maka. Jadi dipersilakan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya. Yo. Untuk petugas sudah siap ya? Ya. Saya aba-aba ya? Ya. Saya beri aba-aba. Ini karena ada 7 slide. Jadi bertahan ya. Untuk slide yang pertama dulu saya coba screenshot. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Yang satu lagi. Bertahan aja ya dalam senyumnya. Lagi. Masya Allah karena ini banyak. Masih ya. Afwan Ustaz. Ya masalah. Oke. Terakhir. Oke, sudah. Alhamdulillah. 7 kali screenshot-nya Mbak Nida. Masya Allah pesertanya luar biasa. Ya, Afwan Ustadz, karena ini sudah waktunya juga sudah cukup. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Ustadz, tapi mohon maaf tidak bisa kami bacakan semuanya. Untuk penutup mungkin kami mohon Ustadz untuk memberikan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi pada kami. Bapak, masa pandemi ini ya, kunci kekuatan di dalam keluarga kita itu ya, itu kita jangan menumpukan pada anak-anak. Misalnya gini, ada orang tua mengatakan, saya bingung anak-anak saya itu mereka nggak bisa belajar dengan baik gitu ya di masa pandemi itu. Itu jangan menuntut mereka. Anak-anak kita itu akan baik-baik saja. Kalau ngelihat orang tuanya baik-baik saja. Jadi anak kita itu ya, dalam situasi apapun ya, pandemi kayak apapun, seberat apapun gitu. Kalau mereka itu menyaksikan orang tuanya tenang, orang tuanya bisa tetap energik ya menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan yang sulit di masa pandemi itu, mereka terus-menerus
menunjukkan usaha yang bersungguh apabila melihat bapak ibunya berantem terus, bapak ibunya tidak kompak, bapak ibunya itu konflik ya di masa pandemi ini. Lah itu gimana mengharapkan anaknya akan baik-baik saja sementara bapak ibunya tidak baik-baik saja. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ayo kita ciptakan ya. Kalau Stephen R. Covey itu mengatakan suami sebagai pilot, lalu istri sebagai co-pilot, pilot setenang apapun gitu ya, itu bisa oleng pesawatnya kalau co-pilotnya ngomel terus gitu ya. Jadi ciptakan kebersamaan dengan pilot agar antara pilot dengan co-pilot itu terjadi kolaborasi yang bagus sehingga mereka bisa membawa pesawat itu dengan tenang dan aman gitu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan, tunjukkan dari orang tua dulu. Insya Allah ya, anak-anak kita akan baik-baik saja kalau orang tuanya pun baik-baik saja. Begitu, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Jayadi. Semoga segera sehat kembali, Ustaz. Amin. Baik, sahabat Salimah sekalian, demikian mungkin taujih dan juga tanya jawab sudah terlaksana alhamdulillah pada sore hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman door prize yang sore hari ini akan kami berikan kepada beberapa peserta yang beruntung dan akan kami sebutkan nama-namanya. Kemudian nanti mohon untuk nama yang disebutkan untuk menghubungi narah hubung yang ada di flyer, yang ada di broadcast gitu ya. Yang pertama Ibu Desi Jogja, yang kedua Ibu Haryati, yang ketiga Ibu Wahyu Astuti, yang keempat Ibu Dianki, yang kelima Ibu Fitria atau MOS SPM, dan yang terakhir yaitu Ibu Lisia. Bagi keenam yang sudah saya sebutkan untuk menghubungi untuk tes penyerahan door prize-nya seperti itu. Baik, agenda selanjutnya yaitu doa. Dipersilakan kepada Ibu Wina Rohmaniyah untuk memimpin doa pada sore hari ini. Jazakillah Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik wa khtim lana fi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dan keluarga hamba dalam beragama. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik hamba dan keluarga hamba di penghujungnya. Jadikanlah amal terbaik hamba di penutupnya. Jadikanlah hari-hari terbaik hamba dan keluarga hamba saat bertemu denganmu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kehidupan yang jembar, kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara. Ya Allah, hamba memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, ya Allah, kurniakanlah kebaikan bagi kami dan keluarga kami, kebaikan dalam segala urusan, berikanlah pahala kepada kami dari segenap luka dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke syurgamu. Anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi. Dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, ya Rabbana, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakillah kepada Ibu Wina atas pembacaan doanya. Semoga menambah keberkahan pada acara kita pada sore hari ini. Baik sahabat Salimah sekalian, demikian rangkaian acara Sabila dari PD Salimah Kabupaten Bantul. Sore hari ini dengan taujih dari Ustadz Cahyadita Karyawan telah kita bersama-sama lewati, dan mohon nantikan acara Sabila di bulan-bulan berikutnya dengan tema yang pasti lebih menarik lagi. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi pada sore hari ini. Dan dari saya selaku MC dan juga moderator, banyak khilaf mohon diikhlaskan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya teman-teman. Ini banyak dari luar juga ini. Terima kasih sahabat Salimah dari Merauke, NTT, Bali, Lampung, Jakarta, Jabar. Masya Allah, terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan Sabila bulan depan. Teh Wina dan timnya, terima kasih. Alhamdulillah, barokallah. Untuk Wardah yang sudah mensupport, terima kasih, dan juga untuk sponsor-sponsor yang lain, matur nuwun. Monggo nderekaken semuanya, sehat semuanya nggih.